Oke, students, kita kembali lagi ke pembahasan magnet ya, khusus SMP kelas 9 ya. Dari fisika SMP, magnet bagian kedua. Nah, pada kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang magnet dan mencoba membahas beberapa soal tentang magnet ya. Kita lihat yuk soalnya. Dari fisika SMP, magnet bagian kedua. Nah, sebelumnya kita ulang dulu dengan kaidah tangan kanan pada kumparan ya. Yang kalian harus ingat, arah 4 jari adalah arah arus pada kumparan. Saya ulangi, arah 4 jari adalah arah arus pada kumparan. Ingat ya, jari-jarinya seolah-olah genggam kumparan, yaitu 4 jari ya. Sedangkan arah jempol adalah arah utara. Apa? Arah jempol adalah arah utara. Ya, ingat-ingat. Saya ulangi. Arah 4 jari adalah arah arus pada kumparan. Ya, seolah-olah kamu genggam kumparannya. Sedangkan arah jempol adalah arah menunjukkan kutub utara. Jelas sampai sini ya? Ya, kita lihat. Nah, ini ada kumparan yang sudah dialiri aliran listrik. Ya. Jadi, yang arus pada kumparan itu, ya, yang ini yang menunjukkan arah ke bawah ini nih, betul? Ya. Ini menunjukkan apa? Arus pada kumparan, betul ya? Perhatikan itu arahnya. Jadi seolah-olah kita genggam kumparannya. Nah, di situ pada kumparan kelihatan arah arusnya yang meliliti kumparan adalah arah ke bawah. Nangkap sampai sini. Nah, ingat kita menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi seolah-olah kita genggam kumparan pakai tangan kanan dengan arah arus ke bawah. Lihat. Sampai sini nangkap nggak? Saya ulangi ya, animasinya. Ini dia tangan kanan. Nah, tuh. Perhatikan 4 jari ini menunjukkan arah arus, yaitu ke bawah. Betul ya? Nangkap? Arah ke bawah. Nangkap nggak? Arahnya harus arah ke bawah, karena pada kumparannya ke bawah semua. Nangkap nggak nih? Ini saya ulangi lagi ya, ulangi. Arah arus pada kumparannya. Nih, misalkan nih, kita lihat gambarnya. Ternyata arah arusnya ke bawah kan? Berarti 4 jari ini harus ke bawah. Dan harus menggunakan tangan kanan. Nangkap sampai sini. Perhatikan, betul ya? Betul? Nah, kalau kita lihat di sini, nih. Nih, sama kan arahnya? Betul nggak? Nah, ini sudah benar bahwa kita menggenggam kumparan. Jelas sampai sini? Nah, sekali lagi, arah 4 jari adalah arah arus pada kumparan, sedangkan arah jempol adalah arah utara. Kalau begitu, kesimpulan kita utara di mana? Berarti utara ada di sini. Ya, inilah kutub utara. Jelas? Ketika ini kutub utara, otomatis lawannya adalah kutub selatan. Berarti di sini kutub selatan. Sampai sini jelas? Yes, sir. Jelas ya? Oke. Kita lihat contoh yang kedua, kumparan yang kedua. Nah, lihat, kumparan kedua arah arusnya ke atas. Betul ya? Arah arusnya kemana? Ke atas. Tuh lihat, tuh. Betul ya? Betul? Arah arusnya ke arah ke atas. Setuju? Sampai sini nangkap nggak? Yes, sir. Jelas sampai sini nggak? Jelas? Yes, sir. Nah, sekarang kita letakkan tangan kanan kita. Ingat menggunakan kaidah tangan kanan. Tuh. Nah, lihat. Arah 4 jari harus sama dengan arah arusnya. Ya. Betul? Nah, kalau kita bikin nih,
tangan kanan ke atas. Arah ke atas, betul? Betul nggak nih? Nah, kalian perhatikan bahwa arah dari arusnya pada kumparan sudah sama, betul? Betul? Yes, sir. Berarti kemana utaranya? Utara ditunjukkan oleh jempol. Berarti utaranya di sini. Betul? Betul? Berarti lawannya Yes, adalah selatan. Betul nggak? Berarti di sini selatan. Yes, sir. Sampai sini nangkap. Nangkap dari sini ya. Yes, Bagaimana menggunakan kaidah tangan kanan pada kumparan. Jadi seolah-olah kumparannya dipegang gitu, digenggam. Ya, ingat arah arus itu harus mengikuti 4 jari. Sedangkan jempol menunjukkan arah utara. Ya, begitu ya, jelas ya? Oke. Yuk kita lanjutkan. Nah, kita lihat pertanyaan pertama. Nah, ini apa ini? Ini adalah induksi, betul ya? Membuat magnet dengan cara induksi. Kedua paku ini menjadi batang magnet setelah didekatkan dengan magnet. Maka kutub-kutub paku AB dan paku CD adalah yang mana? Nah, kemarin kita sudah membahas tentang apa? Kutub magnet akibat induksi harus apa? Berlawanan. Nah, lihat di sini. Ini magnetnya kan U, ini S. Berarti A-nya jadi apa? Di sini U, utara. Betul. Berarti ini di sini harus jadi S. Nah, kan? Yeah. Yes, sir. Betul nggak? Berarti untuk paku kedua, berarti apa di sini? Ini U, berarti di sini S. Setuju? Yes, sir. Jadi arah kutubnya harus berlawanan. Nangkap? Saya ulangi sekali lagi ya. Untuk paku A, untuk paku A, karena magnetnya sudah S, berarti di sini U, berarti B-nya selatan. Betul. Untuk paku CD, berarti C-nya jadi utara dan D-nya jadi selatan. Nangkap sampai sini? Oke, berarti jawaban yang benar mana? B. Ya, B ya. Oke, jawabannya B. Setuju semua? Setuju ya? Inilah pakai Yes, sir. menentukan kutub dengan cara induksi atau bagaimana kita membuat suatu benda menjadi magnet dengan cara induksi. Betul ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan kedua. Perhatikan gambar. Nah, ini dia tadi ya. Yang cara kumparan tadi ya, mengalirkan arus listrik. Nah, AB menjadi magnet dengan data sesuai dengan gambar berikut. Gimana yang benar? Perhatikan ini adalah baja, betul? Ini adalah baja. Kalau baja itu membuat magnet tetap atau sementara? Magnet tetap. Ingat, kalau bahannya baja berarti dia tetap. Kalau dia besi berarti sementara. Sampai sini jelas? Oke, nah sekarang kita akan menggunakan kaidah tangan kanan pada kumparan untuk menentukan kutub. Kita lihat yuk. Nah, ini dia. Benar nggak arahnya itu ke kanan? Nah, sebelum kita ke situ, kita tentukan dulu arah arusnya. Yuk, sama-sama kita bikin arah arusnya. Yuk. Ini kan ke sini. Ya kan, arus. Ya kan? Lalu ke sini. Nah, ternyata dia lewat belakang. Betul nggak? Lewat belakang. Berarti dari belakang ke depan jadi gini dong arahnya. Betul nggak? Betul? Betul sampai sini? Yes, nah, berarti tangan kanan kita 4 jarinya harus ke arah ke bawah. Bener kan ya? Nah, kita lihat tangannya. Tuh, betul? Nah, kita lihat di sini bahwa 4 jari harus mengarah ke bawah. Mengarah ke bawah. Betul ya? Lihat sini.
Betul ya? Nah, berarti udah sesuai dong, bahwa sesuai dengan kumparan dan sesuai dengan jari yang kita buat. Betul? Udah sesuai, betul? Betul ya? Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti di sini utara. Berarti di sini utara dong. Berarti otomatis di sini selatan. Setuju? Jadi mana yang benar? B menjadi magnet dengan data sesuai dengan mana yang benar? B-nya harus utara lah. Loh, kok A sih? Lah, tadi kita... D-set. Hah? D-set. Yang D dong, lihat dong. A-nya selatan, B-nya utara. Magnet? Magnet apa? Tetap ya, A-nya jadi selatan, B-nya utara, tetapi dia magnet tetap. Jelas? Yes, Jelas yes, belum? Ini kaidah tangan kanan ya, bukan tangan kiri, tangan kanan. yes, sir. Udah paham belum? Yes, Nah, udah ya? Oke, jadi ingat yang pertama kita tentuin dulu apa? Arah aliran arus pada kumparannya. Lalu 4 jari kita yang tangan kanan ngikutin arah arus pada kumparannya. Jadi seolah-olah kita genggam kumparannya. Nangkap? Nangkap ya? Oke, bagus. Kita lanjutkan. Pertanyaan ketiga. Nah, kawat lurus sepanjang 20 cm dialiri arus listrik 2 ampere dan diletakkan dalam medan magnet 0,4 Tesla. Gaya Lorentz yang dialami kawat jika diletakkan tegak lurus arah medan magnet sebesar berapa Newton? Oke, perhatikan di sini. Rumusnya adalah, ya perhatikan rumusnya. Ya, rumusnya itu adalah rumus Lorentz. F sama dengan F Lorentz ya, sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Nah, ini rumusnya. Ingat ya, gaya Lorentz. F Lorentz sama dengan B kali I kali L sin theta. Apa itu B? B adalah medan magnet. Apa? Medan magnet. Atau apa itu I? I adalah arus listrik. Ya. Apa itu L? Panjang kawat. Betul ya? Ingat aja bahasa Inggrisnya. Betul? Angkat di sini. Oke, apa itu theta? Sudut. Sudut yang dibentuk antara B dan arusnya. Nah, dia bilang di sini berapa sudutnya? Tegak lurus. Tegak lurus itu berapa, yo? Tegak lurus itu apa? Tegak lurus? Berarti sudutnya berapa? Tegak lurus. Berarti sudutnya adalah 90 derajat. Yuk, kita tulis yuk. Diketahui sepanjang 20 cm, tulis 20 cm. Kamu konversi ke SI berapa? Dibagi 100 ya, berarti 0,2 meter. Arusnya 2 ampere, I-nya 2 ampere, sudah SI. Medan magnet 0,4, berarti B-nya sama dengan 0,4 Tesla. Lalu tegak lurus, θ-nya 90 derajat. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah gaya Lorentz. Kita jawab yuk. Nah, gaya Lorentz, ya, gaya Lorentz. Rumusnya tadi apa? F Lorentz apa? D dikali I dikali L kali sin theta. Masukin B-nya berapa? 0,4. Arusnya 2. L-nya 0,2. Sin 90 derajat. Nah, kita bisa cari sin 90 derajat itu di kalkulator atau dihafal. Sin 90 itu adalah 1 ya. Berapa? Berapa sin 90?
Nah, 1. Jadi kalau dikali semua ini dapatnya adalah 0,16 satuan gaya apa? Newton. Newton. Jadi gaya Lorentz-nya adalah 0,16 Newton. Jelas sampai sini gaya Lorentz? Ya, jadi gaya Lorentz-nya 0,16 Newton. Kita lanjut ya. Yuk kita lanjutkan. Pertanyaan nomor 4. Dalam suatu medan magnet homogen 2,4 kali 10 pangkat min 2 Tesla diletakkan sebuah kawat sepanjang 1 meter. Dialiri arus sebesar 20 ampere. Sudut yang dibentuk antara arus dan arah medan magnet adalah 30 derajat. Berapakah gaya Lorentz yang muncul? Oke, pertanyaan sama lagi nih ya. Diketahui apa nih? Diketahui yuk. Diketahui. Yang pertama apa? Medan magnet. Di sini medan magnet. Oke, medan magnet. Apa tadi lambangnya medan magnet? Apa? Ya, B. B-nya berapa? 2,4 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Diletakkan sebuah kawat sepanjang 1 meter. Berarti apa tuh? L. 1 meter. Dialiri arus listrik 20 ampere. Berarti I-nya 20 ampere. Sudut yang dibentuk antara arus dan arah medan magnet 30 derajat. Berarti theta 30 derajat. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah gaya Lorentz. Yuk kita jawab. Gaya Lorentz gimana? F Lorentz sama dengan apa? D kali L kali I kali L sin theta. Ini rumusnya ya. B I L sin theta. Gaya Lorentz. B I L sin theta. F Lorentz sama dengan B I L sin theta. Nangkap? Oke, kita jawab ya bersama-sama. Jadi F Lorentz-nya B-nya masukin berapa? 2,4 kali 10 pangkat min 2. I-nya 20 ampere. Lalu L-nya 1 kali sin 30 derajat. Masukin 2,4 kali 10 minus 2 kali 20 kali 1 sin 30 berapa tadi? Setengah. Oke. Jadi dapatnya berapa nih? Dapatnya adalah 24 kali 10 pangkat min 2 Newton. Ya, Lorentz-nya. Kalau mau bikin desimal boleh, sama dengan 0,24 Newton. Jelas sampai sini? Jadi kalau mau dijawab 24 kali 10 min 2 Newton boleh, atau 0,24 Newton juga boleh. Anggap ya. Oke, lanjut. Kita lihat question 5. Oke, question 5. Dalam suatu medan magnet homogen 0,032 Tesla diletakkan kawat lurus berarus listrik 20 ampere secara tegak lurus lagi, tegak lurus ya. Jika panjang kawat 100 cm, gaya Lorentz yang ditimbulkan sebesar berapa? Aku jawab D, sir. Oke, kita lacak yuk. Kita lacak Jawab D, sir. bersama. Jawabannya apa? D, sir. Oke, kita lacak ya. Diketahui medan magnet tadi apa? D 0,032 Tesla. Lalu I-nya 20 ampere ya? 20 ampere. Tegak lurus theta 90 derajat. Panjang kawat 100 cm, tapi dikonversi dulu jadi meter ya. 1 meter ya. Oke, ditanya apa? Ditanya gaya Lorentz. Ya kita jawab. F Lorentz sama dengan apa? B dikali I dikali L sin theta. Masukin B-nya 0,032, arusnya 20,
L-nya 1. Sin theta sin 90 ya? Ya, tegak lurus ya. Berarti apa? 0,032 kali 20 kali 1 sin 90 adalah 1. Berarti berapa? 0,032, betul? Dikali 20. Jawabnya 0,64 Newton. Betul? 0,64 Newton ya. Iya, Sir. Oke, lanjut. Question 6 ya. Question 6. Oke, lihat. Kita masuk question 6 mengenai penggosokan. Masih ingat terakhir mengenai materi penggosokan? Kutub terakhir yang digosok berlawanan dengan kutub magnetnya. Betul? Kutub yang terakhir yang digosok oleh magnet akan menjadi kutub yang berlawanan dengan magnetnya. Betul? Oke, kita lihat. Nah, kita ulang. Batang besi akan dibuat menjadi magnet. Besi itu sementara atau tetap? Sementara. Ya, dengan cara penggosokan perhatikan. Nah, ini ada besi AB yang belum diketahui kutubnya. Sekarang kita mau gosok ya. Iya, perhatiin. Iya, nangkal sampai situ. Ulang lagi ya. Oke. Kutub bagian ujung besi yang digosok dengan kutub yang terakhir akan berlawanan dengan kutub magnetnya. Ulangi. Bagian ujung besi yang digosok terakhir oleh magnet batang ini akan berlawanan dengan kutub magnetnya. Bagian ujung besi yang digosok terakhir oleh magnet batang ini akan berlawanan dengan kutub magnet batangnya. Ulangi. Bagian ujung besi yang terakhir digosok oleh magnet batang ini, maka kutubnya akan berlawanan dengan magnet batangnya. Oke. Udah jelas dong yang mana utara mana selatan? Kalau begitu yang terakhir digosok oleh magnet batang A atau B? Yang terakhir digosok oleh magnet batang A atau B? B, betul kan? B. Yang terakhir digosok oleh magnet batang kan yang terakhir adalah B, betul nggak? Betul? Yes, Betul sir. nggak? Kita ulang lagi ya. Nih, kita gosok. Ulang lagi. Yang terakhir digosok sama magnet atau B? Yang terakhir digosok oleh magnet adalah B. B. Betul? B. B. Nah, yang B kan? Betul kan yang B ini? Betul nggak? Berarti ujung B harus berlawanan dengan si ini. Harus berlawanan dia dengan si S ini. Nangkap ya? Berarti B jadi apa? Kutub utara. Nangkap? Berarti A jadi kutub selatan. Jelas sampai sini? Jelas? Iya, Sir. Sehingga, perhatikan, kita akan dapat ambil kesimpulan. Kutub-kutub magnet yang terjadi pada batang besi adalah, yang mana jawabnya yo? Jawabnya adalah A jadi kutub selatan, B jadi utara. Betul ya? Makanya jawabnya adalah apa? Jawabnya adalah D. Jelas sampai sini? Jelas ya? Iya, Sir. Oke, kita lanjutkan.
Pertanyaan nomor 7. Pertanyaan nomor 7. Dua batang baja dililiti kawat yang dialiri arus listrik dengan arah arus seperti pada gambar. Iya, ini gampang ya. Ini kita udah bahas tadi di awal. Yang ditanya, kutub-kutub magnet yang benar adalah. Nah, silakan kita pilih ya. Yuk kita lihat dulu ya kumparan EF. Kita lihat kumparan EF. Kemana arah kumparannya? Arah arus di kumparannya kemana? Kita lihat ya arah arusnya. Ya, kita lihat. Ke arah mana? Ke arah? Kita lihat ya ke arah mana ya. Kita ini. Ini kicknya, ya kan? Masuk. Ternyata apa? Naik ya? Naik ya? Betul ya? Naik. Betul? Nah, berarti seolah-olah 4 jari kita menggenggam si kumparan ke arah naik. Betul nggak? Ini dia genggamannya. Betul ya? Perhatikan arah kumparannya ke arah kanan, ke arah atas tuh, arah arusnya. Betul nggak? Betul? Berarti udah benar dong ya? Berarti udah benar. Betul? Benar. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah jempol utara ya, berarti E sebagai utara. Betul nggak? E sebagai utara. Ingat jempol itu utara. Berarti ini utara dong. Ini utara, berarti F selatan. Setuju? Nah, demikian juga yang satu lagi nih, yang kumparan warna biru. Kita tentuin dulu arah arusnya ya. Kita tentuin dulu arah arusnya. Yuk kita lihat. Arah arusnya dari positif, jangan lupa ya, positif. Arah arus dari positif. Naik ke kanan, lalu naik, lalu ke belakang, turun, ya kan? Itu nggak? Ulangi ya. Ya, betul. Ke belakang, turun, ya kan? Nah, berarti arahnya kemana? Ke arah arus ke bawah, betul? Nah, arah arus ke bawah. Nah, sekarang kita taruh tangan kanan kita seolah-olah menggenggam si kumparan ke arah bawah, ya. Yuk kita lihat. Nah, betul ya. Arah arusnya ke bawah ya. Betul ya. Nih lihat ke bawah, berarti ke bawah. Lihat Pak jarinya ke bawah, betul ya. Betul? Berarti udah benar bahwa arah arus ke bawah, betul? Iya, sir. Oke, nih lihat. Tuh, udah sama ya? Betul? Nah, akibatnya gimana dong? Akibatnya adalah jempol utara ya. Ini utara. Berarti apa? H utara, J selatan. Berarti mana jawabannya benar?